Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga mendapatkan rezeki yang melimpah juga berkah. Kembali lagi dengan saya Tama. Kali ini dalam Segurat Misteri yang akan menyajikan kisah-kisah misteri disertai dengan gambar-gambar ilustrasi. Nah, kali ini ada sebuah kisah pendakian mistis yang berjudul Petaka di Mahkutoromo. Waktu itu, Amir sedang pergi ke sebuah kafe yang ada di kota Malang untuk janjian bertemu dengan teman sependakiannya dan akan membahas rencana pendakian. Sebut saja temannya itu bernama Hasan. Sebelumnya, mereka sudah sepakat akan mengantarkan teman kampusnya Hasan untuk mendaki gunung. Di kafe itu, tanpa disengaja, Amir melihat ada seseorang yang sepertinya ia kenal. Perlahan, dia mendekatinya dan ternyata benar. Dia adalah teman lamanya atau teman sekolahnya dulu. Sebut saja namanya Roni. Dia terlihat sedang bersama pacarnya atau mungkin istrinya. Karena memang itu benar-benar Roni, dia pun menyapa. "Hei bro, apa kabar? Ingat aku nggak?" Terlihat Roni sedikit berpikir karena dia lupa-lupa ingat. "Amir? Teman sekolah dulu?" ucap Roni. "Nah, itu betul," jawab Amir. Berhubung Hasan belum sampai di kafe, dia pun ikut nimbrung bersama Roni. Dan Roni memperkenalkan pacarnya kepada Amir. Sebut saja pacarnya bernama Sari. "Apa kabar bro? Waduh, udah lama banget nih gak ketemu. Oh iya, kenalin nih, Sari, pacarku," ucap Roni. "Alhamdulillah, sehat bro. Kirain istrinya tadi," jawab Amir sambil basa-basi. "Masih rencana sih, doain ya," ucap Roni. Mereka membicarakan hal yang tidak penting semasa sekolah dulu. Seringkali Sari menanyakan bagaimana Roni semasa sekolah dulu. Pinter nggak? Nakal nggak? Dan sebagainya. Sepertinya Sari ini orangnya asik juga. Kalau sama orang yang baru kenal, bisa langsung akrab gitu. Nah, ketika mereka sedang asik-asik ngobrol, tiba-tiba HP Amir mendapatkan pesan dari Hasan yang memberitahukan kalau dia sudah berada di depan kafe. Amir meminta Hasan untuk langsung masuk saja. Tidak lama kemudian, terlihat Hasan yang sedang celingukan mencari keberadaan Amir. Lalu, Amir pun memanggilnya. Amir lalu memperkenalkan Hasan kepada Roni dan Sari. Setelah itu, mereka pun pindah ke meja sebelahnya. Amir memesan minuman ke kasir dan menikmatinya sambil membahas rencana pendakiannya bersama Hasan. Ketika sedang membahas itu, tiba-tiba dari meja sebelah, Roni bertanya, "Mau mendaki ya bro?" "Iya nih, ikut yuk," ajak Amir. "Enggak ah, aku gampang capek, ntar malah jadi beban," kata Roni dengan nada bercanda. Amir dan Hasan lanjut membahas rencana itu. Pendakian ini semata-mata untuk mengantarkan teman-teman kampusnya, dengan tujuan untuk melihat peninggalan-peninggalan sejarah, dan Hasan berniat untuk mengajak Amir mendaki ke Gunung Lawu. Tapi kalau ke Gunung Lawu, Amir tidak bisa, karena dia tidak ada banyak waktu. Di sisi lain, jarak ke Gunung Lawu itu tidak dekat. Setelah cukup lama berunding, akhirnya mereka memutuskan untuk mendaki ke Gunung Arjuna via jalur Purwosari. Karena menurut Amir, di sana juga terdapat peninggalan-peninggalan Majapahit pada masa lampau. Mendengar Amir akan mendaki gunung, Sari yang mendengarnya sedikit tertarik. Dia lalu bilang kepada Roni, "Yang, ikut Mas Amir yuk naik gunung." "Yang, ikut Mas Amir yuk naik gunung." "Buat apa Yang? Naik gunung itu capek, dingin lagi," jawab Roni. "Aku pengen Yang, teman-temanku banyak yang mendaki," ucap Sari. Karena sepertinya Sari benar-benar ingin mendaki gunung, Roni pun kembali bertanya tentang pendakian itu kepada Amir. "Bro, mau mendaki kemana emang?" "Ke Arjuna, nganterin teman-teman kampusnya Hasan nih," jawab Amir. "Ada cewek lain gak yang ikut?" tanya Roni. "Ada mas, ada 2 kayaknya. Gak tahu kalau nanti nambah lagi," jelas Hasan. "Yaudah deh, aku ikut. Sari pengen mendaki katanya," jawab Roni.
Amir pun tidak keberatan kalau Roni dan Sari mau ikut. Makin rame makin seru. Nah, akhirnya mereka pun deal Roni dan Sari ikut serta dalam acara pendakian ini. Kemudian Amir memberitahukan Roni untuk membawa perlengkapan yang dibutuhkan, seperti jaket tebal, tenda, dan lain-lain. Kalau tidak punya bisa menyewa. Di dekat sini banyak penyewaan alat outdoor kok. Setelah semuanya sudah fix, Roni dan Sari pamit pulang terlebih dahulu dan tidak lupa bertukar nomor dengan Amir. Tidak lama setelah itu, Amir dan Hasan pun juga beranjak pulang. Keesokan harinya, Amir memberitahu Roni via chat untuk keberangkatannya akan dilakukan nanti hari Kamis. 2 hari ke depan, dan Amir mengingatkan lagi kepada Roni untuk menyiapkan alat-alat yang sudah diberitahukan semalam. Singkat cerita, tibalah hari Kamis. Pagi itu sekitar jam 9, mereka berkumpul di kampus Hasan yang berada di kota Malang. Terlihat Roni dan Sari datang dengan membawa perlengkapan lengkap dan membawa tenda sendiri. Setelah semua sudah berkumpul, mereka saling berkenalan dengan teman-teman kampus Hasan yang berjumlah 4 orang, 2 cewek dan 2 cowok. Jadi totalnya mereka ada 8 orang, termasuk Amir, Hasan, Roni, dan Sari. Setelah semua sudah siap, mereka berbondong-bondong berangkat ke tempat tujuan dengan mengendarai motor. Sesampainya di base camp jalur via Purwosari, Amir meminta kepada yang lain untuk mengecek perlengkapan yang akan dibawa, sedangkan dia mengurus izin ke base camp. Setelah mendapat izin, Amir memberi arahan kepada yang lain tentang jalur yang akan dilewati. Setelah semua dirasa paham, perjalanan pun dimulai, dan tidak lupa mereka berdoa. Selangkah demi selangkah, jalur setapak dilewati, hingga tidak terasa sampailah mereka di pos 1 yang dinamakan Guwo Ontobogo. Sesampainya di sana, mereka berhenti cukup lama untuk melihat-lihat bangunan yang ada di pos 1. Setelah puas dengan itu, perjalanan dilanjutkan menuju ke pos 2. Perjalanan menuju ke pos 2 cukup menguras tenaga, karena kontur jalannya berupa batu yang cukup menanjak, hingga beberapa kali mereka berhenti di pinggir jalur untuk istirahat. Terus berjalan, hingga akhirnya mereka sampai di pos 2 sekitar pukul 12 siang. Pos 2 ini dinamakan Tampuwono. Di situ terlihat ada beberapa bangunan dan cukup ramai oleh pengunjung. Di pos 2 itu, mereka memutuskan untuk istirahat lagi. Beberapa dari mereka mengeksplor suasana sekitar, sedangkan Roni dan Sari pergi ke sebuah sendang yang dinamakan Sendang Dewi Kunti. Di area Sendang Dewi Kunti itu, tanpa disengaja, Sari melihat ada sebuah kain yang berwarna kuning menggelantung di sebuah dahan pohon, tepat di atas sendang tersebut. Ada rasa merinding yang dirasakan oleh Sari ketika melihat kain itu yang berbentuk seperti selendang. Tapi Sari tidak begitu memperdulikannya, karena mungkin itu adalah kain yang sengaja ditaruh seseorang untuk tujuan tertentu. Setelah kembali dari sendang Dewi Kunti, Sari bilang kepada Roni, "Yang, tadi lihat kain kuning di sendang gak?" "Kain? Enggak tuh." Enggak tahu juga sih, aku kan gak begitu perhatiin." "Emang kenapa?" tanya Roni. "Aku ngerasa ada yang aneh aja, kayaknya kayak selendang gitu," jelas Sari. "Walah, paling itu sengaja ditaruh situ sama warga buat tanda," jawab Roni. Di pos 2 ini, mereka tidak istirahat terlalu lama. Setelah dirasa cukup melihat-lihat suasana sekitar, perjalanan pun kembali dilanjutkan. Setelah beberapa menit berjalan, sampailah mereka di pos 3 yang dinamakan Eyang Sakri. Di situ terdapat satu bangunan yang bercat hijau. Di pos 3 ini, mereka memutuskan untuk istirahat lagi yang cukup lama. Mereka sempat membuat kopi juga. Dan ketika yang cowok sibuk membuat kopi, Sari mendatangi anak-anak yang cewek biar lebih akrab. Sebut saja kedua cewek tadi adalah Linda dan Liz. Sambil menikmati kopi, mereka bercanda-canda dengan tujuan biar semakin akrab satu sama lain. Setelah kopi sudah habis dan hari juga semakin sore, mereka bergegas melanjutkan perjalanan.
hingga sampai di pos 5 Mahkutoromo tepat masuk waktu maghrib. Sesampainya di sini, terlihat mereka semua tampak kelelahan. Lalu Amir bertanya, "Gimana? Masih kuat nggak lanjut jalan ke pos 7? Kalau kuat, kita camp di sana aja ntar." "Masih jauh nggak ke pos 7, Mas?" tanya Sari. "Lumayan sih, paling 2 jaman lagi. Kalau udah capek, kita camp di sini aja juga nggak apa-apa." Karena memang sudah sangat kelelahan, mereka memutuskan untuk bermalam di pos 5 saja. 3 tenda berkapasitas 4 orang mereka dirikan secara berhadapan, termasuk tenda yang dibawa oleh Roni sendiri. Setelah tenda sudah berdiri, mereka lanjut masak makanan di samping tenda. Sambil memasak, mereka bertukar cerita tentang pengalaman hidupnya masing-masing. Amir, Roni, dan Sari membagikan pengalaman kerjanya kepada mereka yang kuliah. Tidak terasa, masakan sudah matang dan mereka pun makan dengan lahap. Setelah makan, sebagian dari mereka memutuskan untuk masuk ke tenda dan tidur. Sari, Linda, dan Iis tidur di satu tenda, sedangkan yang lain bebas mau tidur di tenda mana saja. Lagi pula kapasitas tendanya masih sisa banyak. Ketika yang lain sudah pada tidur, Amir dan Roni duduk-duduk di samping tenda untuk menghabiskan kopi dan membahas masa-masa sekolah dulu. Dan Roni juga bilang kepada Amir kalau rencananya tahun depan dia akan menikah dengan Sari. Setelah cukup lama mengobrol dan malam juga semakin dingin, mereka berdua masuk ke dalam tenda untuk tidur. Waktu itu mereka tidur di satu tenda yang masih kosong. Keesokan harinya, mereka semua bangun dan lekas memasak makanan untuk sarapan sebelum nanti berjalan summit ke puncak. Terlihat pagi ini cuacanya sangat cerah, sehingga menambah semangat mereka untuk cepat-cepat menuju ke puncak. Setelah selesai sarapan, perjalanan summit dimulai pada pukul 8 pagi. Perjalanan menuju ke puncak ini terbilang sangat jauh karena mereka harus mulai dari pos 5. Tapi tidak terasa berat karena barang bawaan seperti tenda dan yang lain ditinggal di pos 5. Selama perjalanan tidak ada kendala sama sekali, hingga sampailah mereka di puncak Ogal Agil Gunung Arjuna pada pukul 4 sore. Meskipun tidak bisa melihat sunrise, tapi mereka sangat senang karena bisa melihat keindahan sunset yang tidak kalah keren. Di puncak, Sari sempat meminjam topi milik Linda untuk digunakan berfoto. Setelah puas di puncak, mereka kembali turun dan sampai kembali di tempat camp pada pukul 9 malam. Sesampainya di camp, mereka langsung mengeluarkan alat masak untuk masak buat makan malam. Dan meskipun lelah, terlihat malam ini mereka sangat senang. Masakan pun sudah matang dan mereka bareng-bareng makan di samping tenda. Setelah makan, sebagian dari mereka ada yang jalan-jalan ke altar dan menyapa pendaki lain yang baru datang. Di saat yang lain sedang jalan-jalan, Sari masuk ke dalam tenda cewek dan tidak lama kemudian dia memanggil Roni yang waktu itu duduk bersama Amir untuk minta tolong mengambilkan jaketnya yang ada di tas Roni. Roni pun segera mengambilkan jaket dan diberikannya kepada Sari, lalu masuk ke dalam tenda. Di sisi lain, Amir yang waktu itu berada di luar tenda didatangi oleh Linda. "Mas, Mbak Sari di mana?" "Itu di tenda." "Kenapa?" tanya Amir. "Mau ambil topi, tadi ke bawah sama Mbak Sari," jawab Linda. Linda segera mendatangi tenda tersebut. Dan sesampainya di depan tenda, dia benar-benar kaget karena melihat Roni dan Sari sedang berpelukan sambil berciuman. Melihat kedatangan Linda secara tiba-tiba, Roni dan Sari juga kaget. Lalu Linda segera pergi meninggalkan tenda tersebut dengan buru-buru. Melihat Linda yang tampak seperti itu, Amir pun bertanya, "Kenapa, Lin?" "Gak apa-apa kok, Mas," ucapnya sambil terus berjalan. Amir mengira mungkin Linda memang sedang buru-buru untuk kembali ke teman-temannya. Tidak lama kemudian, Roni keluar dari tenda dan bergabung lagi dengan Amir. "Linda kenapa, Ron?" tanya Amir. "Kenapa emangnya?" tanya balik Roni. "Tadi habis dari situ kok kayak orang ketakutan," jelas Amir. "Lah, gak tahu aku, buru-buru kali," jawab Roni, berharap Linda tidak bilang kepada siapa-siapa.
Tidak lama kemudian, Sari keluar dari tenda dan menanyakan Linda kepada Amir. "Mas, Linda tadi kemana?" "Oh, itu kembali ke anak-anak." "Oh iya, tadi dicariin, katanya mau ambil topi," jawab Amir. Sepertinya Linda tidak bilang tentang tadi kepada Amir. Dan Sari juga berharap semoga Linda tidak bilang juga kepada yang lain. Sari pamit kepada Amir dan Roni untuk tidur lebih awal. Sedangkan di depan tenda, Roni lanjut ngopi bersama Amir dan berusaha memasang wajah tenang. Sedangkan di dalam tenda, Sari berusaha untuk tidur lebih awal sebelum Linda kembali. Tidak lama kemudian, Hasan dan teman-temannya kembali. Mereka ikut nimbrung bersama Roni dan Amir. Terlihat Linda sangat canggung di depan Roni, mungkin karena kejadian tadi. Karena malam semakin larut, mereka pun memutuskan untuk tidur agar besok kembali fit. Ketika sedang tidur, tiba-tiba Sari terbangun karena terasa seperti ada yang membangunkan. Setelah membuka mata, sayup-sayup, terdengar ada orang yang memanggil-manggil namanya dari depan tenda. Tanpa pikir siapa itu yang memanggil, dia langsung keluar tenda untuk memenuhi panggilan tersebut. Seperti ada yang mengendalikan dirinya. Sesampainya di depan tenda, terlihat jelas ada sosok wanita yang memakai kemben khas Jawa dan berselendang kuning. Lengan dan kepalanya dihiasi emas. Dengan sendirinya, Sari mendekat ke arah wanita itu, dan terlihat wanita itu berparas sangat cantik dan berwibawa. "Dok, tempat ini suci, tapi kamu sudah berani mengotorinya. Apa kamu siap menerima akibatnya?" Tanpa ada penolakan, Sari mengangguk. Jadi keadaannya, Sari ini sebenarnya sadar, tapi dia seakan terhipnotis. Apapun yang diperintahkan, otomatis Sari menurutinya. Wanita itu meminta Sari untuk menggantung dirinya di hutan yang ditunjuk. Dengan sendirinya, Sari berinisiatif mencari tali untuk menggantung dirinya. Tapi karena dia tahu di sini tidak ada yang membawa tali, dia mendatangi tenda pendaki lain yang malam itu belum tidur untuk meminjam tali. 2 tenda berwarna hijau dan kuning dia datangi. "Mas, ada tali nggak? Aku mau pinjam," ucap Sari dengan nada datar. "Ada mbak, sebentar ya," jawab salah satu pendaki itu. Setelah dipinjamkan, Sari langsung berjalan ke arah hutan yang di sana sudah terdapat wanita berselendang kuning tadi. Sesampainya di hutan, Sari memasang tali itu di pohon dan akan menggantung dirinya. Tapi sebelum dia akan melakukan aksinya itu, tiba-tiba ada yang mencegahnya. Setelah dilihat, ternyata mereka adalah beberapa pendaki yang meminjamkan tali tadi. "Mbak, mau ngapain?" ucap pendaki itu dengan panik. "Aku mau mati, Mas," jawabnya dengan nada datar. "Loh, jangan bercanda, Mbak. Mbaknya dari rombongan mana?" tanya pendaki itu dengan panik. "Itu," jawab Sari sambil menunjuk ke arah tendanya. Pendaki itu kemudian menggandeng Sari menuju ke tendanya. "Permisi, Mas, ada yang bisa dengar nggak?" ucapnya dengan nada keras. Amir yang mendengar suara itu langsung terbangun dan lekas keluar tenda untuk melihat siapa yang memanggilnya. Setelah keluar, terlihat ada Sari dan beberapa pendaki lain. "Mas, ini temannya bukan?" ucap pendaki itu sambil menunjukkan Sari kepada Amir. "Iya, Mas, kenapa sama teman saya?" jawab Amir masih mengantuk. "Dia mau gantung diri tadi, untuk kita langsung lari dan kita cegah," jelas pendaki itu. "Hah? Yang bener, Mas?" tanya Amir heran. Rasa ngantuk seketika hilang. Amir mencoba bertanya kepada Sari. "Sari, kenapa mau gantung diri?" Sari hanya mengangguk dengan tatapan kosong. Di sini Amir bingung. Kenapa tiba-tiba Sari ingin melakukan itu? Dia pun segera membangunkan Roni dan memberitahukan hal itu. Roni yang baru bangun pun sangat kaget. Dia segera beranjak dari tidurnya dan mendatangi Sari. "Yang, kenapa sih?" tanya Roni. Sari hanya menggelengkan kepalanya. Amir bertanya lebih lanjut tentang kejadian ini kepada pendaki itu. Dan pendaki itu menjelaskan kalau tadi
dia sempat meminjamkan tali kepada Sari. Tapi setelah dipinjamkan, tanpa berucap apapun, Sari langsung beranjak pergi. Melihat kondisi Sari yang aneh, mereka pendaki itu heran dan memperhatikan gerak-gerik Sari hingga terlihat masuk ke dalam hutan. Di dalam hutan itu, ternyata Sari akan melakukan gantung diri dengan tali yang ia pinjam, dan pendaki itu langsung berlari menyusulnya. Mendengar penjelasan dari pendaki itu, Amir mengucapkan terima kasih karena sudah mau menolongnya. Kemudian pendaki itu pamit untuk kembali ke tendanya sendiri. Setelah pendaki itu pergi, Roni mendudukkan Sari di depan tenda dan bertanya, "Yang, ngapain kamu mau gantung diri segala?" Sari hanya menggelengkan kepala dengan tatapan kosong. Di sini mereka mengira kalau Sari mungkin kesurupan. "Yang, kamu ini kenapa sih? Jangan buat kita bingung kenapa?" tanya Roni yang sudah mulai panik. Sari masih juga tidak menjawab apapun dan hanya menggelengkan kepala. Tapi kali ini dia sambil menggaruk-garukkan tangannya ke tanah seakan mau membuat lubang. Melihat tingkah laku Sari yang seperti itu, Roni dan Amir tidak berkata apapun dan saling memandang. Sambil terus menggaruk-garukkan tangannya ke tanah, Sari berucap, "Aku akan mati di sini." Mendengar ucapan itu, Roni syok dan langsung memeluk Sari sambil menangis. Dia menahan tangan Sari yang terus-menerus menggaruk tanah hingga semakin dalam. Pandangan Sari masih kosong dan kembali diam. Lalu Amir menyarankan Roni agar Sari ditidurkan ke dalam tenda dan mereka berdua berencana tidak tidur untuk menjaga di luar tenda. Amir tidak ingin memberitahu yang lain dulu soal ini karena tidak ingin membuat mereka panik. Setelah ditidurkan di dalam tenda, mereka berdua menyalakan kompor untuk membuat kopi sambil menunggu pagi. Malam itu terlihat waktu sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Sambil minum kopi, Amir bertanya kepada Roni, apakah mereka berdua ada masalah? Tapi Roni bilang tidak ada masalah sama sekali. Malahan dia sendiri juga bingung kenapa tiba-tiba Sari menjadi seperti itu. Ketika sedang sibuk membahas soal itu, tiba-tiba Sari keluar dari tenda dan berjalan ke arah hutan. Melihat itu, mereka berdua kaget dan Roni langsung menahannya. "Yang, mau kemana?" "Aku mau mati di sana," ucap Sari sambil menunjuk ke arah hutan tadi. "Kenapa mau mati? Kamu ada masalah apa? Bilang ke aku," tanya Roni. "Aku disuruh mati," jawab Sari dengan nada datar sambil terus melihat ke arah hutan yang akan dia tuju. Mendengar jawaban itu, mereka berdua syok dan saling memandang. Amir ikut bertanya, "Siapa yang nyuruh?" "Itu," jawab Sari sambil menunjuk ke arah hutan. Sontak Roni dan Amir melihat ke arah yang ditunjuk oleh Sari. Tapi di sana tidak ada siapapun dan gelap. Amir lanjut berucap, "Sari, di sana nggak ada orang. Tidur lagi ya." "Itu Nyai melambaikan tangan ke aku," jawab Sari yang masih terus menunjuk ke arah hutan. Mendengar itu, mereka berdua benar-benar merinding. Roni kembali mendudukkan Sari dan memeluknya sambil berucap, "Nyai, kalau Anda butuh nyawa, saya bersedia diambil, tapi jangan ambil nyawa Sari." Mendengar perkataan Roni, Amir merinding, lalu dia berinisiatif untuk mencari bantuan. Dia membangunkan anak-anak yang cowok untuk membantu Roni menjaga Sari, sedangkan dia pergi mencari bantuan. Amir berjalan menuju ke altar Wahyu Mahkutoromo, dan di situ dia bertemu dengan laki-laki paruh baya yang sepertinya habis membakar dupa. "Pak, saya minta tolong, teman saya ada yang kesurupan." "Di mana temanmu?" tanya orang itu. "Itu di sana, Pak," jawab Amir sambil menunjuk ke arah tendanya. Mereka berdua berjalan menuju ke tenda tempat camp. Sesampainya di situ, bapak tersebut langsung duduk di sebelah Sari dan memegang tangannya. Setelah itu, beliau berucap, "Temanmu ini tidak kesurupan. Jiwanya dikendalikan sama Nyai Dewi Kunti. Mestinya salah satu dari kalian ini ada yang membuat kesalahan." Mendengar ucapan dari bapak itu,
Roni langsung ingat dengan perbuatannya tadi dengan Sari. Apa mungkin ini sebab dari perbuatanku sama Sari tadi? Ucapnya dalam hati. Sebelum yang lain curiga, Roni langsung bilang, Iya pak, saya sudah berbuat kesalahan dan saya sudah menyesal. Mendengar itu, Amir dan yang lain heran. Kesalahan apa yang dilakukan oleh Roni? Belum sempat Amir bertanya, bapak tersebut lanjut berucap, Ya sudah, kalau sudah mengaku salah, sebenarnya Nyai itu welas asih, tapi kamu harus minta maaf pada beliau langsung. Bagaimana caranya saya minta maaf pak? Tanya Roni. Ayo saya antar, kamu dan temanmu ini, ucap bapak itu meminta Roni mengajak Sari. Sementara Roni dan Sari ikut bapak itu, yang lain menunggunya di tempat camp. Roni menggandeng Sari mengikuti bapak itu ke belakang altar Wahyu Mahkutoromo. Sesampainya di sana, bapak itu melakukan ritual dan memperlihatkan sosok Dewi Kunti kepada Roni. Seorang wanita yang mengenakan kemben batik khas Jawa dan berselendang kuning dengan mahkota emas di kepalanya, perlahan muncul dari kegelapan. Roni seakan tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Dia terkagum karena sosok Dewi Kunti itu terlihat sangat cantik dan berwibawa. Spontan dia langsung bersimpuh mengakui kesalahannya dan meminta maaf atas kesalahannya itu. Lalu Dewi Kunti pun memaafkannya. Beliau juga memberikan nasihat kepada Roni dan Sari agar tidak melakukan hal seperti itu lagi di tempat suci lainnya. Roni dan Sari mengangguk faham, dan ketika mereka melihat ke arah wanita tadi, tiba-tiba beliau sudah tidak ada di depannya. Di situ Roni benar-benar merasa sangat bersalah karena sudah berbuat kotor di tempat orang sebaik Dewi Kunti. Sari yang tadinya seperti orang linglung, sekarang sudah kembali normal dan menangis menyesali kesalahannya. Lalu si bapak tersebut meminta mereka berdua kembali ke tendanya dan berpesan agar mereka mengakui kesalahannya itu kepada teman-temannya dan meminta maaf kepada Yang Maha Kuasa atas perbuatannya. Mereka berdua bersalaman dengan bapak itu dan mengucap terima kasih. Kemudian mereka berjalan kembali ke tempat camp. Sesampainya di sana, terlihat semua temannya sedang menunggunya di depan tenda, termasuk Linda dan Iis yang tadinya masih tidur. Gimana Ron? Tanya Amir. Udah aman, tapi aku mau bilang sesuatu pada kalian semua. Tapi nanti dibawa aja ya, jawab Roni. Melihat keadaan Roni dan Sari malam itu, sebenarnya Linda sudah mengira kalau mungkin kejadian ini ada hubungannya dengan yang ia lihat tadi. Tapi dia masih berusaha menutupinya. Malam itu mereka melanjutkan tidur yang tadi sempat tertunda. Keesokan harinya, tanpa sarapan, mereka langsung berkemas dan kembali turun. Sepanjang perjalanan turun, mereka sudah tidak mendapatkan gangguan lagi. Dan sesampainya arah jalan menuju ke sendang Dewi Kunti, Sari kembali melihat sebuah kain kuning yang tergelantung di pohon. Melihat kain itu, Sari flashback karena kain itu mirip dengan selendang yang dikenakan oleh Dewi Kunti semalam. Dan di sini, Sari beranggapan kalau mungkin kain itu melambangkan selendang sang Dewi. Sesampainya kembali di base camp, mereka bergegas pulang dan di perjalanan pulang, Roni mengajak mereka untuk mampir ke sebuah warung makan untuk menjelaskan kejadian itu sekalian makan. Setelah selesai makan, Sari menjelaskan semua tentang apa yang dialaminya di gunung itu kepada yang lain. Dari dia disuruh mati oleh Dewi Kunti hingga Linda yang sebenarnya sudah tahu, tapi dia menutupinya sampai sekarang. Mendengar penjelasan dari Sari, sebenarnya Amir sempat emosi. Tapi mengingat yang dialami Sari dan Roni malam itu cukup tragis, dia tidak bisa melampiaskan emosinya. Roni dan Sari benar-benar minta maaf atas perbuatannya. Amir pun berpesan kepada Roni agar tidak melakukan hal semacam itu lagi. Dari warung itu pun mereka berpisah untuk pulang ke rumah masing-masing. Dan kejadian itu benar-benar menjadi pelajaran berharga untuk mereka semua, terutama untuk Roni dan Sari. Demikian kisah pendakian mistis kali ini. Terima kasih kepada kalian semua yang telah menyimak episode ini. Kita jumpa lagi pada episode Segurat Misteri selanjutnya.
Jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.